untuk pembahasan pada pertemuan ini melanjutkan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya barisan dan deret aritmatika, ini barisan dan deret geometri. Hampir sama, ya sama-sama barisan, sama-sama deret. Bedanya kemarin aritmatika, yang ini geometri. Yang pertama, apa itu barisan geometri? Sebenarnya sama sih seperti kemarin itu. Cuman di sini kalau kemarin selisihnya, di sini hasil bagi antara suku yang berurutan selalu sama atau tetap. Perbandingan hasil bagi antara suku itu disebut dengan rasio. Jadi kalau kemarin itu beda itu kemarin U2 dikurangi U1. Kalau ini rasio atau disimpulkan dengan R. R itu didapat dari perbandingan, berarti dibagi U2 dibagi U1, atau U3 dibagi U2, atau U10 dibagi U9, dan seterusnya yang selisih suku-suku berikutnya itu. Perbandingan suku-suku yang berdekatan. Kemudian ini kan yang kemarin ya, ketinggalan ini. Jadi kalau ini adalah rumus yang aritmatika, ini kita bahas tentang geometri sekarang. Ini slide yang kemarin. Ketinggalan nggak dihapus, saya hapus sekarang. Jadi ini rasio U2 dikurangi U1 beda U2 dikurangi U1. Kemudian, nah di sini ini untuk menentukan rasio tadi saya bilang UN dibagi dengan UN min 1, U2 bagi U1, ini U2 bagi U1, iyalah sama lah ya. Ini maksudnya mungkin U3 dibagi U2, U4 dibagi U5 seperti saya bilang tadi. Jadi karena di sini pada barisan geometri itu rasio, maka kalau kemarin kan 2, 4, 6, 8, 10 ini kalau barisan aritmatika. Ini kan bedanya sama. Kalau ini perbandingannya, maka yang bukan kayak gini, ini kan ini dikurang ini sama 6 kurangi 4 sama ini aritmatika. Kalau yang geometri ini pembagian. Jadi di sini kan 4 bagi 2 berapa? 2. 6 bagi 4 6 bagi 4 kalau disenarkan 3 bagi 2 atau sama dengan 1,5. Beda. Perbandingannya beda. Berarti yang ini bukan barisan geometri. Barisan geometri gimana? Contohnya 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Jadi 4 bagi 2 8 bagi 4 16 bagi 8 dan seterusnya. Jadi ini yang dimaksud atau perbedaan antara geometri dan aritmatika. Jadi kalau yang aritmatika itu selisihnya, kalau geometri itu adalah perbandingannya, hasil bagi barisan suku ke N dibagi dengan suku ke N min 1. Itu tetap kayak gini. Atau misalkan kalau contoh lain misalkan 6, tapi besar ya, nggak apa-apa. 6 kemudian 18. 6 bagi 18 berapa? 18 bagi 6 berapa? 18 bagi 6 9. 18 bagi 6 3. Berarti kan rasionya 3. Suku berikutnya berapa berarti? Berarti kan ini didapat dari 6 kali 3, 18. Berarti 18 kali 3 berapa? 18 kali 3 ya Pak? 54. Lebih cepat dan saya gede Pak. Kemudian suku berikutnya berapa? 162 dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan barisan geometri. Jadi hasil baginya yang sama, bukan selisihnya. Oke, kemudian sama halnya dengan aritmatika, kita bisa menentukan
kalau ini tadi yang bawah ini suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Kalau bisa menentukan suku ke 10 berapa? Kalau didaftarkan banyak, maka untuk menentukan suku ke N, ini kita punya A kalikan R pangkat N min 1. Jadi A-nya ini adalah apa A itu? A itu apa? Suku pertama, R itu tadi rasio N yang dibutuhkan berapa. Jadi kalau barisannya kayak tadi 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Misalkan kita ini suku keberapa ini? Suku keempat. Ini A-nya berapa yang ini? 2. R-nya? 4. Rasio itu U2 bagi U1. Berapa berarti? 2. Oke, 4 bagi 2, 2, 8 bagi 4, 2 semuanya 2, berarti rasionya 2. Nah, misalkan ini kan suku keempat, kita mau mencari atau menentukan UN. UN itu sama dengan A kalikan R pangkat N min 1. Berarti kalau U4 itu sama dengan A R pangkat 4 min 1. A-nya berapa? 2. R-nya 2. 4 kurangi 1 3. 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2 16. 3 kali 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 2 kali 8 16. Jadi ini suku keempatnya 16. Oke, ini kalau misalkan ini lebih besar angkanya karena ini dipangkatkan. Misalkan untuk mencari suku ke berapa? Suku ke 6 misalkan, suku ke 6 di sini. Atau suku ke 10. U11. Berarti kalau U11 AR pangkat 11 dikurangi 1. A-nya berapa? A-nya 2. R-nya 2. 11 kurangi 1 10. 2 pangkat 10 20. berapa? Iya, makanya saya tanya. 100. Kalau 10 pangkat 2 iya 100. Kalau 2 pangkat 10 200. 10 2 4. 10 24 10 24 10 24 kali 2 48. Jadi di sini nanti kalau dibutuhkan tidak apa-apa menggunakan kalkulator, terutama ketika menghitung pangkat. Oke, jadi ini untuk menentukan suku ke N. Gimana caranya seperti tadi. Nah, contohnya ini kan gampang lah kalau ini ya. Kan ini sama dengan contoh yang tadi. U6. Ini A-nya berapa ini? 2. R-nya? 2. Wah, tap. U6 itu sama dengan AR pangkat 6 min 1. A-nya berapa? 2. R pangkat R-nya 2. 2 pangkat berapa ini? 5. 2 pangkat 5? 32. 2 kali 32? 64. 4. Nah, di sini kan U1, U2, U3, U4, U5, U6-nya kan di sini. 32 kali 2 64. Oke. Gampang ya? Ya. Oke, contoh berikutnya. Diketahui suku kedua berarti U2. Jadi kalau ini kan sama dengan yang ini tadi, yang kemarin. Kalau UN itu kan sama dengan AR pangkat N min 1. Kalau U2 berarti AR pangkat 2 min 1 atau sama dengan AR pangkat
pangkat 1. Kalau U5 berarti AR pangkat 4, 5 kurang 1 ya. Kalau U10 berarti sama dengan AR pangkat 9. 9. Nah, oke. Di sini diketahui U2 U2-nya berapa ini? Diketahui suku kedua dan suku 4 barisan berturut adalah 12 dan 27. Berarti U2-nya berapa? 15. U4-nya 27. Artinya U2 itu kita bisa tulis U2 itu sama dengan AR pangkat 1. Ini sama dengan 12. Kalau U4 itu sama dengan AR pangkat 3. Ini sama dengan 27. Nah, yang ditanyakan di sini nilai suku ketiga U3. U3 berapa? Cara menentukan berarti kan kita harus menentukan R-nya berapa, A-nya berapa. Nah, dengan cara seperti kemarin kita membandingkan antara U4 dan U2 itu sama dengan AR pangkat 3 dibagi AR pangkat 1 27/12. Ini A bagi A base. R pangkat 3 bagi R pangkat 2. 27 dan 12 sama-sama dibagi berapa? 3. 27 bagi 3? 9. 12 bagi 3? 4. Oke, berarti R itu sama dengan seharusnya ini plus minus 9/4 akarnya. Tapi di sini sudah ditentukan karena R-nya harus lebih besar dari 0, berarti kita ambil yang positif atau yang plus 9/4. Akar 9 berapa? 3. Artinya ini kan kalau dengan sifat akar seperti yang dulu kita pelajari, ini sama dengan akar 9 per akar 4. Akar 9? 3. Yang ini? 2. Berarti rasionya adalah 3/2. Sampai di sini paham? Oke, kemudian ketika sudah ketemu R-nya berapa, kita tentukan A-nya, masukkan ke persamaan yang pertama. Jadi AR sama dengan 12. A-nya yang kita cari, R-nya kita masukkan tadi berapa R-nya? 2. R-nya 3/2 ya. 3/2 sama dengan 12. A-nya kalau ini kita pindah ke sini berarti 2-nya ke atas, 3-nya ke bawah. 12 bagi 3? 4. 4 kali 2? 8. Berarti R-nya 3/2, A-nya 8. Yang ditanyakan di sini adalah U3. U3 rumusnya AR pangkat 2. A-nya berapa? 8. R-nya 3/2 kuadrat. 8. Ini yang dikuadratkan ini. 3 kuadrat 2 kuadrat 4. 8 bagi 4 2 kali 9. Berarti ini adalah U3-nya. Jadi untuk menentukan suku keberapanya itu harus ditentukan dulu A-nya berapa, R-nya berapa. Kita bisa melakukan perbandingan sama halnya dengan yang kemarin itu. Kita bisa mensubstitusikan atau menggantikan nilai A dan juga B kalau pada barisan aritmatika itu. Ya mana ya? Nah, di sini kita membandingkan U2 yang diketahui dan 4 yang diketahui. Dari sini kita bandingkan, ketemu R-nya tadi 3/2. Kemudian nilai R ini sebenarnya bisa saja dimasukkan ke persamaan yang kedua ini, tapi pangkat 3 lebih besar. Kita masukkan persamaan yang pertama, AR sama dengan 12, ketemu di sini A-nya sama dengan 8. Nah, kemudian U3 kita selesaikan, ketemu sama dengan 18. Oke, saya lanjutkan.
Selembar kertas dipotong menjadi 2 bagian. Setiap bagian dipotong menjadi 2 bagian dan seterusnya. Tentukan jumlah potongan kertas setelah potongan kelima. Berarti A1-nya berapa? A1. U1-nya atau A-nya berapa? 2. Jadi di sini selembar kertas dipotong menjadi 2. berarti A-nya berapa? 1 kan 1 kertas pertama. Jadi yang pertama barisannya barisan geometrinya 1. Kemudian 1 ini dipotong menjadi berapa? 2. Kan masing-masing semuanya dipotong menjadi 2. Berapa berarti? Jadi berapa berarti? 4. Jadi 4 dan seterusnya. Tentukan jumlah potongan ke-5. Berarti yang ditanyakan di sini adalah U5. A-nya 1, R-nya berapa? 2. 2 bagi 1, 4 bagi 2 dan seterusnya. Rumus U5 AR pangkat berapa? 4. A-nya berapa? 1. R-nya 2 pangkat 4. 1 kalikan 2 pangkat 4 berapa? 4 kali 4 tambah 16. Hasilnya 16. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ngerti? Mana yang nggak ngerti? Ini kan sama dengan yang kemarin sebenarnya, dengan yang aritmatika. Sama, kalau kemarin yang harus diketahui adalah suku pertama atau A dan beda, kalau ini suku pertama dan rasio. Jadi kalau sudah ketemu barisannya seperti apa, tinggal dicari ini A-nya, rasionya berarti suku kedua dibagi suku pertama. Nah, untuk soal ini kan selembar kertas dipotong menjadi 2. Jadi contohnya begini, berarti A-nya 1, di sini R-nya 2 bagi 1, 2. Atau 4 bagi 2, ini juga 2 dan seterusnya pasti sama dengan 2. Dengan menggunakan rumus tadi, UN itu sama dengan AR pangkat N min 1. Jadi ini rumusnya. Ala U4, U5 di sini AR pangkat 4. Tinggal dimasukkan A-nya di sini 1, R-nya 2. Hasilnya di sini 16. Nah, sama halnya dengan aritmatika. Kemarin ada barisan aritmatika, di sini ada barisan geometri, kemudian ada deret aritmatika, di sini juga ada deret geometri. Deret geometri itu untuk menyatakan jumlah suku pertama. Jadi rumusnya itu adalah A kalikan R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R kurangi 1. Ini rumusnya. A-nya tadi A-nya adalah suku pertama atau U1, R-nya rasio, N-nya tinggal nanti di sini berapa yang dibutuhkan. Contoh misalkan, berapa jumlah semua 5 suku pertama dari 2, 4, 8, 16, 32. Jadi di sini kan suku pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini tanpa menggunakan rumus yang tadi, sebenarnya bisa saja di sini langsung dijumlahkan. Berapa jumlahnya nih semua ini? Berapa jumlahnya? 60? Oke, kalau menggunakan yang tadi, SN sama dengan gimana rumusnya tadi? A R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. Dari sini A-nya berapa? A-nya 2. 2. R-nya?
Satu. R-nya? 4. Ayo, 2, 4. 4. 2. 4 bagi 2. Jadi hasilnya 28 bagi 4 hasilnya 2. Jadi ini rasionya. Kemudian di sini yang ditanyakan 5 suku pertama, berarti S5. A-nya ini 2, kemudian R-nya juga 2, 2 pangkat N-nya di sini 5. Dikurangi 1 per R-nya 2 dikurangi 1. 2 tetap, 2 pangkat 5 berapa? 32 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1 1. 32 dikurangi 1 31. 31 kali 2 62. jadi 31 hasilnya 62 sama dengan ketika menghitung manual tadi. Jadi ini juga misalkan ini kalau misalkan ditanyakan jumlah 10 suku pertama ya pangkatnya jadi 10, ini ngitungnya itu yang lumayan besar. Kalau misalkan ini yang ditanyakan misalkan jumlah 8 suku pertama, berarti dengan cara yang sama, rumusnya sama dengan ini, S8 sama dengan A-nya berapa? 2, R-nya juga 2, 2 pangkat 8 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1. 2 kali 2 pangkat 8 berapa? 16. Benih 2 kali 8. 2 pangkat berapa? 256. 256 dikurangi 1 per 1. 2 kali 256 kurangi 1 25. 255 kali 2 510. Jadi ini cara untuk menentukan berapa jumlah N suku pertama. Kemudian 6 suku pertama ini kan sama dengan A. Ini kalau ini A-nya berapa ini? 2, R-nya? R-nya? 3, 6 bagi 2 3, 18 bagi 6 juga 3, oke. S berarti ini jumlah 6 suku pertama, S6. Sn tadi rumusnya A kalikan R pangkat N min 1 per R min 1. A-nya berapa? 2. R-nya? 3. Ini yang ditanyakan adalah S6. S6 berarti 2 kalikan 3 pangkat 6 dikurangi 1 per R-nya berapa? 3 dikurangi 1. 2. 3 pangkat 6 berapa? Berapa? 729. 729 malah hasilnya. Dikurangi 1 per ini 3 bagi dikurangi 1 ya. 3 dikurangi 1 2. lebihnya ke situ. Ini 2. Kemudian ini sama ini bisa dicari karena ini dikalikan. 729 dikurangi 1 Oke, jadi ini direct geometri. Tentu nanti di soal-soalnya ya enggak terlalu tinggi. Soalnya dengan ini di bawah 10, kemudian kalau R-nya sudah lebih dari 2, ini besar angkanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan.
Nah, di sini kegunaan atau salah satu aplikasi dari direct geometry ini bisa untuk menghitung atau digunakan pada model bunga majemuk dan juga model pertumbuhan. Sebenarnya banyak ya di aplikasi apa saja gitu. Nah, kita bahas hanya dua ini. Yang pertama bunga majemuk. Tahu bunga majemuk? Apa? Gak tahu Pak. Tahu majemuk? Iya, Apa? Al-Quran itu. Hah? Yang kecil. Majemuk itu Banyak. banyak. Kebalikan majemuk apa berarti? Sedikit. Tunggal. Jadi sebelum bahas bunga majemuk, kita akan singgung dulu pertama tentang bunga. Bunga itu apa? Bunga itu Oke, bunga yang dimaksud di sini adalah suku bunga di bank atau bank interest. Itu kan tahu bunga ya? Bunga bank ya? Ya kayak gitu bunganya. Di BNI itu juga ada bunganya. Di BRI juga ada bunganya. Atau bunga apa namanya itu? Bunga apa? Hah? Iya itu pokoknya ya. Jadi ini bunga bank yang dimaksudkan di sini. Pertama bunga tunggal. Bunga tunggal itu bunga yang diberikan berdasarkan menentukan modal awal. Jadi tinggal pertama berapa, bunganya berapa persen, ya sudah itu pertambahannya selesai. Jadi hanya satu kali saja. Tinggal nanti misalkan berapa bulan hitungannya atau berapa tahun, ya selalu tetap misalkan pertambahannya 1000, ya sudah 1000 saja terus gitu. Yaitu yang disebut dengan bunga tunggal. Nah, untuk menghitung bunga tunggal, rumusnya di sini adalah MN ini di sini perubahannya nanti menjadi berapa, ini diistilahkan dengan modal. Artinya pertama kita naruh berapa uangnya di situ, kemudian setelah ada bunga dalam persentase berapa persen per bulan, maka pertambahannya itu menjadi MN. MN kita hitung dengan M0 modal awalnya dikalikan dengan 1 ini ya 1 saja, ditambah dengan N ini lamanya berapa bulan, B nya berapa prosentasenya. Jadi sebenarnya kan ini didapat dari MN itu kan sebenarnya adalah modal awal ditambah dengan pertambahan bunganya. Pertambahan bunga itu didapat dengan modal awal itu dikalikan dengan bunganya berapa persen dikalikan dengan berapa lamanya. Di sini M0-nya dikeluarkan, tinggal menjadi 1 dikalikan N kali B. Contoh, diketahui modal pinjaman 1 juta dengan bunga 2% per bulan. Maka setelah 5 bulan modalnya adalah berapa? Ini berarti M0. Ini B prosentasenya. Yang ini adalah N. Jadi tadi MN itu sama dengan M0 kalikan 1 plus N kali B. Tinggal dimasukkan di sini M0-nya ini 1 juta ditambah 1 kalikan 1, N-nya berapa? 5 kali 2%. 2%, 2 per 100. Persen kan per 100 ya. Iya. Ini sama dengan 1 juta. 1 tambah 5 kali 2, 10 bagi 100, 1 per 10. 1 per 10 itu kalau bentuk desimal 1 dibagi 10 berapa? 0,1. 1 juta. 1 ditambah 0,1. 0,2. 1,1. Kalau dikalikan dengan sejuta berarti 1 juta 1,1.
Hah? 1001. Hah? 1 juta kalikan 1,1. 1,1. Ya 2,2 juta. Ini kan 1,1. Ini ada 0,6. Tinggal mundur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hasilnya adalah 1.100.000. Jadi 1 juta kalikan 1,1 adalah 1.100.000. 1.100.000. Bener ya? Iya. Benar. Oke, 1.100.000. Jadi ini adalah perhitungan dari bunga tunggal. Nah, kemudian yang akan kita bahas untuk penerapan dari deret geometri itu adalah untuk buka majemuk. Buka majemuk ini sebenarnya yang berlaku pada bank konvensional sekarang. Artinya misal ini kita naruh uang di bank, tapi ini sih di sini punya rekening bank semua. Punya. Hah? Ya, sudah ada. Saya mau bicara ke yang ada. Ya, maksudnya jadi kalau di bank konvensional itu di sini ya karena yang kerjasama dengan UIM itu adalah BRI dan Bank Jatim, tapi banyakkan banyakkan BRI lah yang banyak lah ya. Nah itu penggunaan bunganya adalah bunga majemuk. Artinya ini akan kerasa. Nggak tahu berapa persentase dari bunga itu, saya nggak pernah tahu sih. Nggak pernah ngarep juga karena dia sangat kecil soalnya. Artinya ya kalau uangnya banyak 1 miliar gitu misalkan, itu akan terasa gitu berapa banyak bunganya itu, atau kalau enggak di atasnya 10 juta gitu, itu mungkin kerasa. Kalau saldonya misalkan hanya 1 juta, 5 juta, paling banyak 10 juta gitu, itu mungkin masih nggak cukup untuk dibayarkan ke bulanan yang diwajibkan. Untuk potongan-potongan di bank itu kan ada biasanya ya. Ada yang 10.000, ada yang 15.000, itu kadang nggak cukup ke situ itu. Artinya jadi gini, misalkan kita menghilangkan misalkan tidak ada potongan banknya. Artinya misalkan naruh uang 1 juta misalkan. Kemudian bunganya 10%, paling gampangnya. 10%-nya 1 juta berapa? 10%-nya 100.000 kan ya? Artinya anggaplah per bulan 10%. Di bulan berikutnya berarti kan uangnya terkumpul 1.100.000. Ya. Jadi yang pertama 1 juta, setelah bulan berikutnya karena ada bunga 10% berarti jadi 1.100.000. Ngerti ya? Iya, Pak. Karena pertambahan bunga tadi yang 10% 100.000. Nah, untuk bulan berikutnya itu yang dihitung kan bukan sejutanya, tapi 1.100.000-nya. Jadi dihitung 10% dari 1.100.000. Nah, begitu seterusnya. Ini yang berlaku atau yang pada bunga majemuk. Jadi ada gambaran ya. Jadi kalau bunga tunggal tadi, kalau 1 juta 10%-nya 100, ya sudah, tiap bulan pertambahannya 100. Bulan berikutnya 100, bulan juga 100, itu bunga tunggal. Kalau bunga majemuk, berarti yang pertama 100, kemudian bulan berikutnya adalah 10% dari 1.100.000 pertambahannya. Ini kan sudah berubah. Nah, bulan berikutnya ngitung dari perubahan yang terakhir gitu loh. Jadi menghitung berapa persentase dari saldo pada saat itu. Itu bunga majemuk. Nah, sebenarnya ada turunan dari rumus dari konsep-konsep kayak gitu. Tapi di sini langsung kita tuliskan dengan MN itu adalah modal setelah atau adanya uang setelah periode N bulan berikutnya. Jadi di sini MN sama dengan M0 kalikan 1 plus B bunganya pangkat N.
B-nya apa ini? B-nya? B-nya? Bunga. M0? Modal awal. Nah, kita coba hitung. Sini diketahui modal pinjamannya 1 juta. Dengan buka bunga majemuk sebesar 2% per bulan. Maka setelah 5 bulan, jadi ini adalah M0. Yang ini apanya nih? B, ini N. Tadi MN sama dengan M0 kalikan 1 plus apa? Terus pangkat N ya. M0-nya berapa di sini? 1 juta. 1 tambah 2% itu 2/100, atau kalau bentuk desimalnya 0,02. 0,02 pangkat, karena yang ditanyakan di sini M5, N-nya di sini 5. Oke. 1 juta. 1 ditambah 0,02. 1,02 pangkat 5. 1,02 pangkat 5 berapa? Dihitung. 1,1040. Hah? 8080. Hah? 32. Wes lah. Oke. Nah, ini berarti 1 juta kalikan ini berapa? Ya, tinggal digeser. Ini kan nolnya 6, berarti 1 2, berarti ada di sini 0 komanya. 110408032. Jadi setelah 5 bulan di sini 1.104.080 rupiah, sekian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ada. Hah? Gimana? Oke, jadi ini kan model-modelnya itu sama dengan deret geometri tadi. Artinya deret geometri tadi kan menjadi pangkatnya n-nya. Jadi kita mau menghitung n keberapanya itu, yaitu menjadi pangkat, sama dengan ini. Ini setelah beberapa bulan ini menjadi pangkatnya di sini. Oke, jadi itu bunga majemuk. Kemudian yang terakhir model pertumbuhan. Pertumbuhan ini sebenarnya ini model pertumbuhan sederhana. Ada yang kita contohkan sebenarnya nanti pertumbuhan penduduk, walaupun model pertumbuhan penduduk itu ada macam-macam, kita ambil yang sederhana. Jadi ini kan kalau dilihat ini kan sama dengan yang tadi sebenarnya. Artinya JN ini adalah jumlah akhir, kemudian J0 adalah jumlah awal, 1 ini ya 1, R adalah rasio pertumbuhannya, ini biasanya rasio berapa persen gitu. Kemudian N-nya sudah berapa periode berikutnya, atau berapa bulan berikutnya, berapa tahun berikutnya, dan seterusnya. Contohnya di sini jumlah penduduk 10.000 jiwa dengan pertumbuhan penduduknya 5% per tahun. Maka pada akhir tahun keempat berapa? Berarti di sini yang ditanyakan adalah J4. Tadi rumus JN sama dengan J0 1 plus R pangkat N. Kalau J4 berarti J0-nya berapa ini?
Jenolnya berapa ini? 10.000. 1 ditambah rasionya 5%, 5% per 100, atau kalau dituliskan dalam bentuk desimal 0,05 pangkat 4. 10.000. 1 ditambah 0,05 1,05 pangkat 4. Berapa hasilnya? 1,05 makan 4? 1,5 makan 4. 4,05. 215 506 Berarti berapa di sini hasilnya? Nolnya 4, berarti 1 2 3 4. Di sini berarti 1 2 155,0625. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau ada, ini materinya saya cukupkan.